Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar, yang sekiranya kita berusaha mencoba menghitungnya kita tidak akan sanggup. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian berusaha menghitung nikmat yang diberikan kepada kalian, maka kalian tidak akan sanggup. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pastikan di dalam Al-Qur'an, tidak ada nikmat apapun yang ada pada diri kita melainkan itu adalah dari Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat apapun yang ada pada diri kalian melainkan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada qudwah hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke pembelajaran kita, yaitu sebuah kitab yang membahas tazkiyatun nufus, kiat-kiat membersihkan jiwa, kiat-kiat membersihkan hati, karya Al-Ustadz Abu Fatih Jawaz rahimahullahu ta'ala yang berjudul Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam Tazkiyatun Nufus. Sudah sering kita sampaikan, kita sering mendengar istilah Tazkiyatun Nufus, yang mana intinya adalah kembali kepada pembersihan jiwa. Dan tatkala kita membahas tentang pembersihan jiwa, berarti yang dimaksudkan di sini adalah pembersihan hati seseorang. Karena yang menjadi inti pada diri seseorang itu adalah hatinya. Kalau hatinya baik, maka akan baik semuanya. Tapi kalau hatinya menyimpan keburukan, maka akan buruk semuanya. Dan itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah pada diri setiap manusia itu terdapat segumpal daging. Kalau daging tersebut baik, maka baik semuanya. Tapi kalau daging tersebut buruk, maka buruk semuanya. Maka antum jangan tertipu kalau ada orang yang mengatakan dia melakukan sesuatu yang salah, tetapi dia mengatakan enggak apa-apa, yang penting hatinya baik. Kita katakan tidak demikian, itu hanya ngeles. Kalau hatinya baik sesuai dengan sabda Nabi SAW, maka akan yang muncul adalah kebaikan juga. Ya, kalau hatinya baik, hatinya bersih, maka tidak akan nampak pada dirinya kecuali kebaikan juga. Ya, ini sering mungkin di sebagian ikhwan tatkala kita mengajarkan tentang akhlak, tentang adab, atau mungkin kita ngajak mereka sholat, mereka katakan gak apa-apa gak sholat, yang penting hatinya baik, yang penting hatinya beriman. Kita katakan justru kalau anda keimanan dan hati anda baik, anda sholat. Karena hati yang baik, hati yang bersih adalah yang tunduk dengan syariat. Ya, kalau perempuan biasanya identik dengan jilbab, dengan menutup aurat. Kita katakan kepada dia, coba tutup aurat sebagaimana yang Allah perintahkan. Maka mereka akan membalas, para wanita. Dan ini sangat terkenal sekali ucapan-ucapan seperti ini. Mereka mengatakan, gak apa-apa,
kepalanya nggak dijilbabin, yang penting hatinya dijilbabin. Nggak apa-apa nggak berjilbab, yang penting hatinya baik. Nah, maka ini sebuah alasan yang tidak bisa diterima, karena Nabi SAW mengatakan kalau baik itu hati, maka tidak akan terlihat pada diri seseorang kecuali kebaikan. Disebutkan dalam pepatah Arab, siratul mar'i tunbi'u an sariratihi. Casing seseorang itu melihat atau mencerminkan apa yang ada di dalam hatinya. Maka ya sudah, berarti itu hanya alasan saja. Maka gara-gara pembahasan kita ini membahas tentang hati, tentang bersihnya jiwa, dan Allah memuji, Allah katakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Kalau orang itu dikatakan beruntung oleh Allah, berarti perbuatan tersebut dicintai oleh Allah. Dan kebalikannya, orang-orang yang mengotori jiwanya, maka dia orang yang merugi. Dan kotoran-kotoran yang mengotori jiwa adalah melakukan kemaksiatan, kebangkangan, kedurhakaan kepada Allah. Dan tentunya itu bertingkat-tingkat, karena dosa bertingkat-tingkat levelnya. Semakin besar kadar dosanya, semakin kuat pengaruh kotornya di dalam hati seseorang. Dan kalau kita berbicara tentang kotoran dosa, yang paling utama adalah kesyirikan. Maka sebisa mungkin jauhi kesyirikan di dalam kehidupan kita. Kemudian kita masuk kepada pembahasan macam-macam hati. Macam-macam hati yang ada pada tiap-tiap manusia itu dibagi oleh para ulama menjadi 3. Ada hati yang sehat, kemudian yang kedua ada hati yang mati, kemudian yang ketiga ada hati yang sakit. Yang pertama, hati yang sehat. Bagaimana ciri hati yang sehat? Hati yang sehat adalah hati yang selamat dari setiap syahwat yang menyelisihi perintah-perintah Allah. Jadi hatinya selamat dari syahwat-syahwat yang menjerumuskan kepada melalaikan perintah Allah. Ya, dia selamat. Karena jiwa manusia ini kalau diturutin maka lebih cenderung kepada keburukan. Dia selamat, dia tidak terkalahkan dengan hawa nafsunya, dengan syahwatnya. Dia tetap berusaha bagaimana bisa menundukkan hawa nafsunya di atas ketaatan kepada Allah. Ya, karena kalau disuruh milih ketaatan dengan kemaksiatan, umumnya manusia lebih mudah memilih kemaksiatan. Ibadah sama perkara yang melalaikan, lebih suka perkara yang melalaikan, dan seterusnya. Maka hati yang selamat adalah hati yang dia syahwatnya selamat dari menyelisihi perintah Allah. Artinya apa? Dia tunduk dengan perintah-perintah Allah. Dia taat kepada Allah. Semakin orang itu taat, semakin orang maksimal dalam ibadah, berarti menunjukkan semakin bersih hatinya. Maka kita dapati, ya, hati yang paling bersih di antara semua manusia adalah hati Nabi kita Muhammad SAW. Dan karena itu pula kita dapati beliau adalah orang yang paling hebat ibadahnya di antara kita. Kenapa? Beliau adalah orang yang paling bersih hatinya. Kemudian juga selamat atau sehatnya hati itu di antara tandanya adalah selamat daripada syubhat. Syubhat itu adalah pemikiran-pemikiran yang rancu atau sesuatu-sesuatu yang diyakini yang tidak benar di dalam agama Islam. Seperti misalnya, sebagian orang meyakini kalau sudah sampai di tahapan-tahapan tertentu nggak wajib lagi sholat. Ini kesalahan, ini syubhat. Akhirnya apa? Orang berusaha mendapati derajat tersebut agar dia nggak sholat. Nggak usah kita pakai dalil-dalil yang syar'i, dan tentunya banyak dalilnya. Nabi SAW saja, baca sirahnya, sampai beliau meninggal dunia, beliau terus beribadah, terutama sholat. Kan sebagian orang ada yang memiliki keyakinan, kamu kalau sudah sampai derajat ini, nggak usah sholat lagi. Bahkan kita tanya, kenapa nggak sholat Jumat? Sudah sholat di Mekah katanya. Padahal di Mekah sama sini selisih 5 jam. Gimana ceritanya? Maka itu semua adalah syubhat. Dan syubhat-syubhat seperti itu harus kita hilangkan. Bagaimana menghilangkan syubhat tersebut? Dengan hadir ke majelis ilmu. Antum hadir ke majelis ilmu, antum cari ya kajian-kajian yang membahas tentang kitab-kitab secara sistematis, belajar tauhid, belajar fikih, ya, belajar tentang muamalah, adab, akhlak, antum pelajari. Ya, jangan hanya yang tematik.
yang disenangi yang berjudul aku sayang kamu, kamu sayang dia. Itu terus didatangi, yang kayak gitu-gitu. Poligami, itu terus didatangi. Kajian-kajian membahas yang begitu aja didatangi. Enggak. Tematik itu penting, tetapi ada yang lebih penting, yaitu belajar secara sistematis agar kita tidak ngaji bertahun-tahun gitu-gitu aja ilmunya, ya. Terus tapi sekali kita cari kajian yang tematik buat merefresh, maka tidak ada masalah. Tapi butuh pelajaran atau pembelajaran yang sistematis, duduk melazimi majelis ilmu, maka akan terangkatlah syubhat pada diri seseorang. Karena nanti di hari kiamat Allah tidak menerima manusia yang datang kepadanya kecuali memiliki hati yang sehat atau yang selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan anak. Yang bermanfaat apa? Orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang sehat, hati yang selamat. Apa yang dimaksudkan dengan hati yang sehat dan hati yang selamat? Para ulama banyak menyebutkan maksudnya. Di antaranya yang pertama, hati yang senantiasa beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kita beriman kepada Allah, meyakini Allah itu ada, kemudian beriman dengan menjalankan rububiyah, menjalankan uluhiyah, asma wa sifat. Dari mana kita mengetahui rincian-rincian tersebut? Hadir ke majelis ilmu yang membahas akidah secara sistematis. Terus kemudian ya kita masuk kepada perkara yang berikutnya, dia adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hati yang selamat. Kemudian dia beriman kepada hari kiamat. Jadi hati yang selamat adalah hati yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Di antara keharusan dalam beriman kepada hari kiamat adalah beriman adanya hari pembalasan. Kenapa banyak orang itu berani melakukan kemaksiatan? Karena mereka kurang keimanannya kepada hari akhir. Mereka enggak merasa akan dibalas, padahal sekecil apapun kebaikan kita akan dapatkan, dan begitupun pula sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, kita akan dapatkan. Kita harus beriman ada hari pembalasan, ada hari penimbangan amal. Ya, ada hari di mana kita akan diberikan balasan, dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada hari kita akan dibangkitkan. Maka harus belajar. Kemudian yang kedua di antara penjelasan hati yang selamat adalah hati yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. La ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Maka sesekali lagi saya ingatkan, jangan sampai kita memiliki keyakinan semua agama itu sama. Enggak boleh. Enggak boleh kita mengatakan semua agama sama, yang disembah sama. Enggak boleh. Bagaimana kita menyamakan Allah yang Rabbul Alamin dengan sesembahan yang disembah oleh sebagian manusia berupa makhluk? Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah manusia, dan seterusnya. Dan ini harus kita jaga, hati yang selamat, hati yang istiqamah di atas la ilaha illallah. Bahkan orang yang meninggal harga mati, dia harus meninggal di atas tauhid. Nabi SAW bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang meninggal kemudian dia mengetahui, mengimani tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, maka pasti dia akan masuk ke dalam surga. Itu karcis utama kita masuk ke dalam surga. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sesekali kalian meninggal kecuali di atas Islam, di atas tauhid. Kemudian hati yang selamat, yang bebas dari kesyirikan. Jauhi segala kesyirikan yang besar dan yang kecil. Kemudian yang berikutnya, hati yang selamat adalah hati yang sehat adalah hati yang selamat dari perbuatan bid'ah. Tidak suka mengada-ngadakan amal ibadah. Tidak suka membuat ritual-ritual baru dalam agama atau mengurangi, karena agama Islam sudah sempurna. Kemudian di antara makna hati yang sehat atau selamat adalah hatinya orang yang beriman, istiqamah di atas keimanan, dan itu berbeda dengan hatinya orang-orang munafik. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi hati yang sehat, hati yang selamat adalah hati yang tunduk kepada Allah,
tunduk kepada syariat Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, Allah menyebutkan sifat mereka di dalam Al-Qur'an, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Allah mengabarkan bagaimana ciri orang yang hatinya selamat, orang yang beriman. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ucapan orang-orang yang beriman apabila mereka diajak kepada Allah atau diajak kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka jawabannya adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Enggak boleh lagi kami dengar, kami pikir-pikir dulu, nanti kami kalau cocok dengan pikiran kami lakukan. Enggak, sami'na wa ata'na. Jadi hati yang selamat adalah hati yang tunduk kepada syariat-syariat Allah, menjalankan tauhid dan menjauhi kesyirikan. Kemudian disebutkan, ya, kita harus bersegera dalam beramal saleh. Di halaman 46 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita wasiat, bersegeralah kita dalam mengerjakan amal-amal saleh. Kapan hati kita condong mengerjakan amal saleh, kerjakan. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena fitnah yang ada di zaman sekarang ini fitnah yang sangat dahsyat, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Nabi menggambarkan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Betapa banyak orang yang dia di pagi hari beriman, sorenya sudah kafir. Dan betapa banyak orang yang sorenya beriman, paginya sudah kafir. Mereka menjual agama mereka untuk secuil dari keuntungan duniawi. Kemudian di sini disebutkan hati manusia itu berbolak-balik. Kita ingin senantiasa sehat hati kita, tunduk kepada syariat Allah, tunduk kepada ketaatan kepada Allah, tapi namanya hati itu berbolak-balik. Disebutkan oleh seorang ulama bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, tidak ada sesuatu yang paling sulit aku obati kecuali hatiku, kecuali niatku. Kenapa? Karena sifat daripada hati itu berbolak-balik, tataqallabu alayya. Makanya jangankan kita jemaah sekalian, Nabi SAW saja berdoa. Kita ini siapa kok sombong gak mau berdoa? Nabi SAW, kita sudah hafal doanya. Ternyata itu doa yang selalu dibaca oleh Nabi SAW. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Maka kita siapa kalau Nabi saja meminta agar diberikan keistiqomahan, kok kita enggak minta kepada Allah? Maka ingat, yang membantu kita bisa istiqomah adalah kita minta pertolongan kepada Allah. Sembari kita berusaha isti'anah kepada Allah, karena yang menjadikan orang bisa istiqamah adalah Allah Azza wa Jalla. Disebutkan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara jari jemari Allah. Allah yang membolak-balikkan. Orang ini istiqamah, orang ini melenceng, orang ini istiqamah, orang ini melenceng. Maka minta kepada Allah agar diberikan keistiqamahan. Kemudian yang kedua, hati yang mati. Jadi hati yang sehat adalah hati yang tunduk kepada Allah, menjalankan ibadah syariat Allah, dan terutama adalah tauhid dan menjauhi perbuatan kesyirikan. Kemudian hati yang kedua dari hati-hati manusia adalah hati yang mati. Singkat saja, siapa hati yang mati ini? Hati yang mati adalah hati yang tidak ada lagi kehidupan, yaitu hati yang tidak mengenal Allah, hati yang tidak mau beriman kepada Allah, hati yang tidak mau tunduk kepada Allah, hati yang dipenuhi dengan hawa nafsu, hati yang selalu menuruti hawa nafsu, hati yang senantiasa melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Tapi intinya hati yang mati adalah hati yang tidak beriman kepada Allah. Maka kita katakan orang-orang kafir adalah orang-orang yang memiliki hati dengan
hati yang keadaannya mati. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, mengumpamakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir itu seperti orang yang hidup dan mati. Karena inti daripada jiwa seseorang adalah hatinya. Tatkala hatinya berisi keimanan, maka dia orang yang hidup. Dan tatkala hatinya dia diisi dengan kekafiran, kekufuran, tidak beriman kepada Allah, membangkang, menyembah selain Allah, maka hakikatnya di mata Allah dia seperti bangkai yang berjalan di permukaan bumi. Hati mereka mati. Kemudian dalilnya mana? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang kafir, berarti orang yang hatinya mati siapa? Orang kafir. Sama saja bagi mereka engkau memberikan peringatan atau tidak kepada mereka, mereka tidak akan beriman kepada Allah karena hati mereka sudah mati. Ya, Allah mengunci hati mereka dan pendengaran mereka, penglihatan mereka, pendengaran mereka dikunci oleh Allah, telah tertutup dan bagi mereka azab yang pedih nanti di akhirat. Jadi hati yang mati adalah hati-hati orang yang tidak beriman kepada Allah. Kemudian yang terakhir, hati yang pertama hati yang sehat, hati yang kedua hati yang mati, hati yang ketiga hati yang sakit. Siapa yang memiliki hati yang sakit ini? Dan inilah hati yang paling banyak dimiliki oleh kaum muslimin. Siapa yang dijuluki dengan orang memiliki hati yang sakit? Di dalamnya terdapat dua perkara yang menunjuki dia kepada kehidupan dan menunjuki dia kepada keburukan. Berarti ada keimanan di dalamnya, ada keimanan kepada Allah, ada ketundukan kepada Allah. Tetapi di samping itu ada juga sisi lalainya, ada juga sisi melakukan kemaksiatan kepada Allah, ada juga sisi di mana dia berbuat kemaksiatan kepada Allah. Itulah hati orang yang sakit. Jadi ada sisi baiknya, keimanan, tapi ada juga sisi buruknya. Nanti bagaimana kejadiannya tergantung bagaimana yang dominan. Apakah dorongan melakukan ketaatan lebih besar sehingga dia bisa melakukan, atau dorongan melakukan keburukan lebih besar sehingga dia melakukan keburukan? Maka sangat mungkin pagi hari dia taat, siangnya maksiat. Siangnya maksiat, sorenya dia tobat, malamnya lagi dia melakukan ibadah, pagi harinya maksiat. Itulah hati orang yang sakit. Dan umumnya kebanyakan kaum muslimin memiliki hati yang seperti ini. Maka ini butuh kita obati. Orang yang memiliki hati yang sakit, dia masih dikatakan orang yang beriman. Tetapi orang yang lemah keimanannya seringkali kalah dengan hawa nafsunya. Kalau yang mati, jelas dia sudah gak beriman. Maka kita akan sebutkan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya bagaimana cara syaitan menjadikan hati seseorang itu sakit dan apa yang bisa menjadikan hati tersebut kembali sehat. Jadi intinya ini 3 keadaan hati yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang pertama hati yang sehat, hatinya orang yang penuh dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua hati yang mati adalah hati orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Kemudian yang ketiga hati yang sakit adalah hati orang-orang yang beriman tetapi dominan antara keimanan, antara ketaatan dengan kemaksiatan seringkali saling mengalahkan. Kadang dia keimanannya naik, ya, melakukan ketaatan, terkadang di sisi waktu yang berikutnya dia lagi melakukan kemaksiatan, terus seperti itu. Dan itu dikatakan hati yang sakit. Insya Allah kita akan sebutkan bagaimana cara syaitan menjadikan hati orang yang beriman itu sakit dan apa kiat-kiat untuk menghidupkan atau menyehatkan hati kembali. Ini jemaah sekalian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Terakhir saya mengingatkan kita berada di hari yang mulia, hari Arafah, hari yang dimana para ulama khilaf. Ada yang mengatakan hari Arafah ini hari yang terbaik, ya. Ada juga yang mengatakan besok hari Idul Adha, Yaumun Nahar adalah hari yang terbaik. Tapi intinya kedua-duanya hari yang mulia.
Termasuk di antara hadis Nabi, tidak ada hari yang dimana amal ibadah lebih dicintai oleh Allah kecuali ibadah yang dikerjakan di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Puncaknya 9 dan 10 Zulhijjah. Maka pada hari ini maksimalkan ibadah. Hari ini disebut dengan hari ampunan, disebut dengan hari penghapusan dosa, hari peleburan dosa, hari yang penuh dengan rahmat Allah. Maka maksimalkan ibadah kepada Allah. Yang puasa hari ini alhamdulillah, ikhlaskan niat. Orang yang berpuasa di hari ini mendapatkan ganjaran penghapusan dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Satu hari puasa menghapuskan dosa 710 hari, 2 tahun. Luar biasa. Kemudian kalau ternyata ada yang tidak puasa karena tuntutan pekerjaan, maka tidak ada masalah. Yang puasa nggak boleh mencela karena hukumnya sunnah, ya. Tetapi yang tidak puasa bisa memaksimalkan yang lain, memperbanyak takbir. Tadi imam takbir selepas sholat, itu disebut dengan takbir muqayyad. Itu terus dilakukan sampai tanggal 13 akhir hari tasyrik di sholat asar. Kemudian ada juga takbir yang mutlak kapan saja. Di hari ini perbanyak takbir. Allahu Akbar bisa 2 kali atau 3 kali. Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Perbanyak takbir. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan tidak ada hari yang amal ibadah sangat dicintai oleh Allah, Nabi mengatakan perbanyak takbir, tahlil, tahmid. Kemudian juga perbanyak doa di hari ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Intinya kita berada di kebaikan yang sangat banyak, kebaikan yang sangat besar. Masing-masing kita berbekal karena sejatinya kita di dunia ini enggak selamanya. Kita akan pergi menuju kampung akhirat dan perjalanan sangat panjang. Butuh bekal yang sangat cukup dan saat inilah waktunya memperbanyak bekal dan sekaligus meminimalisir dosa dengan janji-janji ampunan yang Allah janjikan. Maka kejarlah ampunan-ampunan tersebut. Dan Nabi SAW bersabda di hari ini, ma min yaumin aksar min ayyu'tikallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari di mana Allah paling banyak menyelamatkan manusia dari api neraka kecuali di hari ini, yaitu hari Arafah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang diselamatkan dari api neraka, diampuni dan menjadi penduduk surga, langsung ke surga, tidak transit ke neraka. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.